3 bulan itu gue masih inget makan pagi gue teh manis, makan siang teh manis, makan malam teh manis. 3 bulan tuh. Kalau pas bokri nggak ada isinya. Kagak ada isinya. Main di warna ya. Kagak ada baunya juga. Besok disemutin aja tuh. Tapi gila sih itu, masa-masa itu gila. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe ke Babski Video. Udah habis dulu, sebarin dah. Halo kawan-kawan semua. Anjir. Ketemu lagi di sudut ruang bersama Babski. Om Estu. Anjir, Om Babski. Estu Pradana. Yoi. Musisi tangguh. Berjiwa. Yang satu-satunya pernah mengalahkan LS Pikal pada masa itu. LS Pikal ya. Gimana itu? Kabarnya tuh? Baik dong. Standar musisi. Makin seger doi ini kayaknya. Yoi, naik. Makin seger. Naik 15 kilo gue. 15 kilo turunnya 120. Tekon. Anjing tekon. Lama banget gak ketemu anjir. Sekarang gue tanya-tanya lu sebetulnya. Boleh deh. Udah lama ketemu tuh Babski. Kita berapa lama gak ketemu Babski? Cukup lama. Sebelum Monas berdiri kayaknya. Apa pandemi aja udah hampir 2 tahun ya? Iya. Udah hampir 2 tahun, setahun lebih. Kemarin ulang tahun pandemi lo ngerayain di mana? Anjir, ulang tahun pandemi. Gue pakai kacamata ya, mata gue bengkak. Kecipratan doi. Jadi ada skandal doi yang kecipratan. Doi bukan pelaku. Ngintip kagak, bengkak iya. Jangan pas ngintip lalu kecipratan. Iya. Nah, Estu ini seorang musisi spesialisnya keyboard ya? Gue main keyboard. Main keyboard, banyak semua instrumen yang udah diciptain juga. Yang paling menarik menurut lo yang asik di pasaran tuh yang komposisi kayak gimana tuh? Apa tuh musik? Musiknya. Sekarang sih folk ya, masih Pop ya. masih pop folk. Berkembangnya dunia digital, orang produksi makin gampang, nggak dipikir ribet, akhirnya main gitar nyanyi atau main piano doang nyanyi jadi. Oh, yang ada musik-musik hajar ya? Aja. Scoring jalan. Oh gue scoring jalan. Jingle masih jalan dong. Jingle naik turun. Gue masa emas gue itu 2009. Tapi band lagi sama siapa sekarang band? Gue band proyekan, gue bikin project sama Rival. Rival itu basisnya Coconut. Oke. Terus gue bantuin musik, bikin aransemen. Nah, menurut lo nih, ketika lo mengerjakan sebuah komposisi band, komposisi musik, atau lo solo piano, terus lo ngerjain scoring musik, apa tuh yang membedakan di Ketahanan ya, ketahanan. Ketahanan apa nih? Ketahanan. Jadi gue kalau iklan paling panjang durasi itu 1 menit, ya kan? Iklan TV ya. Atau 30 detik atau 5 detik. Nah, saat mulai produksi band, gue harus berpikir 3 menit. Nah, saat produksi film, gue harus berpikir 1 jam. Jadi ya ketahanan artinya yang biasanya gue mikir cuma 1 menit, jadi harus berpikir 1 jam untuk jadi satu komposisi, satu film. Itu yang tantangan paling gede waktu gue masuk scoring film. Menurut lo tingkat kesulitannya secara imajinasi atau secara apa mengaplikasikan, mengintuisikan bunyi-bunyi itu kesulitannya? Sebetulnya semuanya sulit, semuanya susah kalau kita nggak tahu. Tapi intinya waktu gue pertama kali masuk dari anak band terus masuk ke iklan, ada kesulitannya sendiri. Jadi gue harus menerjemahkan kemauan klien, gue harus menerjemahkan kemauan produk. Terus begitu gue masuk ke film, menurut gue ya jauh lebih sulitnya ya karena kita harus berimajinasi selama 1 jam supaya dari awal tuh komposisinya, kalau gue pribadi komposisinya harus ngalir gitu, nggak kayak potong-potongan. Ada juga teknik yang gue bikin awal-awal, gue bikin sedih, gue bikin happy, gue bikin
tegang gitu, ntar baru dimasuk-masukin gitu, dipas-pasin sama gambar. Nah sekarang bertambahnya umur, pengalaman, akhirnya gue bisa berpikir agak panjang, opening, terus pengenalan watak, habis gitu masuk ke apa namanya golden scene yang mana, sampai endingnya bagaimana. Artinya menerjemahkannya juga tetap harus pakai rasa ya. Banget. Nah gue belajarnya dari teater sebelumnya. Teater justru. Teater. Bagaimana lo menghidupkan suasana di setiap adegan gitu. Iya. Itu teater asiknya live kan, kita main live. Aku pernah punya pengalaman ya sama Doi ini soal teater nih. Teater apa namanya dulu, Ertono tuh almarhum. Iya almarhum Mas Tono. Teater baru. Teater baru ya. Sebelum Doi yang main, gue yang main. Oh itu yang main tuh. Gue yang main. Itu final Doi yang main. Iya dong. Tapi di penyisihan sama di final menang. Jadi, tapi itu salah satu yang ngasih gue pelajaran gimana cara membangun suasana. Ya, mungkin disiplinnya mungkin beda ya, tapi secara basicnya akhirnya gue banyak dapat dari teater. Bahwa untuk menciptakan suasana dalam sebuah adegan film juga memang kebutuhannya sama dengan teater gitu kira-kira. Hampir sama, cuman lebih sulit teater ya, karena live kan mainnya. Itu ada mental yang beda. Mental beda banget itu. Mental banget. Gue masih ingat waktu main di tim itu. Begitu gong, dang, anjir monitor gue mati, gue nggak bisa denger si dialognya, sedangkan dialog itu nyanyi kan, musikal kan, harus ngiringin. Wah, jadi gue cuma baca mulutnya anjir, monitor. Wah, tapi itu keren sih, keren. Nah, di kalangan musisi-musisi juga kayaknya tuh gue lihat lu tuh kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sini gitu. Itu apa pengejaran, apa yang lu cari dari Enggak, gue nggak cari apa-apa. Gue punya prinsip, gue bisa kayak gini tuh karena temen. Jadi gue di titik bisa, gue anak daerah, gue lahir di Jakarta, tapi gue besar di Malang. Nah punya cita-cita pengen jadi artis di Jakarta. Gue masih inget, gue waktu hijrah, gue bilang gue mau hijrah ke Jakarta, gue mau pindah. Modal gue 500.000. Masa itu tahun berapa tuh? 2005. 500.000 ya cukup mengkhawatirkan ya. Banget. Gue rekaman di Jakarta 98. Rekaman sampai prosesnya sampai 2000, terus gue balik lagi ke Malang. Di Malang gue waktu itu peralihan antara analog sama digital. Nah, jadi gue belajar banyak. Jadi anak-anak abis rekaman tidur, gue merhatiin orang mixing digital. Gue pindah ke Malang, gue balik ke Malang, gue belajar musik digital. Nah, kebetulan adik gue sekolah film, dia tugas akhir, gue scoring. Habis gitu 2004, abini gue meninggal. Gue udah gak kuat tuh di Malang, gue putuskan pindah ke Jakarta. 2005 gue pindah, semuanya dari nol, 500.000 gue bawa dari Malang. Naik kereta gue inget 220.000, pokoknya sampai di Mampang tendean di kosan temen gue, duit gue tinggal cepet. Bawa alat-alat juga lagi tuh? Nggak punya apa-apa, cuman bawa badan sama baju. Bawa badan sama baju. Habis itu gue di Mampang tendean, gue agak risih ketika harus kamar mandi bareng. Akhirnya gue cari ke belakang, ada kos-kosan yang kamar mandi di dalam. Tidur di luar. Anjir. Yang dipakai sekolah. Jadi lu tidur malam doang. Gue masuk situ, nggak ada apa-apa, Babs. Cuman isinya ya kamar mandi sama gue dibawain gayung sama temen gue di kosan. Udah gue di situ 3 bulan itu gue masih inget, makan pagi gue teh manis, makan siang teh manis, makan malam teh manis. 3 bulan tuh. Lu kalau pas bokri nggak ada isinya. Kagak ada isinya. Main di warna ya. Kagak ada baunya juga. Besok disemutin itu. Tapi gila sih itu, masa-masa itu gila. Terus hidup gue cuman mikir kerja sama banyakin temen. Banyakin temen. Dari situ ya. Terus strateginya ya. Terus gue menjaga banget attitude bawaan gue. Kalau gaul sama temen gue bawa banget, nggak yang songong, nggak yang apa gitu. Pokoknya gue temen aja.
Ya, bahwa pergaulan itu adalah bagian dari investasi juga mungkin ya. Banget, menurut gue banget. 2007 gue punya studio. Jadi dalam waktu 2 tahun. Mungkin barengan sama waktu masa kemasan jingle lo itu kali. Enggak, jadi dari 2005 gue masuk, 2006 gue masih ngamen-ngamen, 2006 akhir gue berhenti, 2007 gue udah set punya studio. Pertama di Jakarta itu lu main musik sama siapa tuh? Amat anak-anak dari Malang. Oh, yang ada di Jakarta juga. Abis gitu ada satu nama yang gue sampai sekarang nggak akan lupa. Ya, Arya Baron. Oke. Gue gaul sama Baron. Dari Baron gue kenal teman-teman musisi yang di Jakarta yang udah established lah, yang udah punya nama gitu. Dari Baron. Terus dari Baron, dari kenal Rama Muktio, drummer. Dari Rama gue dikenalin banyak orang, dan semua karena temen. Sampai gue punya studio pun karena temen. In friend nih semua. Jadi gue kalau sama temen mau itu, jadi gue begitu pertama kali punya studio sampai detik ini gue nggak pernah kunci studio. Kenapa itu? Biar teman bisa masuk gitu. Biar teman bisa masuk. Jadi di otak gue, ya bayangin lu anak kampung nggak punya duit, ke Jakarta dalam waktu 2 tahun bisa setting studio, bisa punya studio sendiri, ya nggak masuk akal. Menurut gue nggak masuk akal. Cuman karena teman-teman gue yang support gue, akhirnya gue mulai detik itu gue nggak pernah kunci. Nah, perasaan lo bagaimana ketika era analog? Proses musik di zaman analog, terus tiba-tiba lo harus menghadapi era digital. Pasti kan ada tingkat kesulitannya secara teknis. Ya. Gue waktu pertama kali rekaman itu analog. Pita tuh masih. Pita. Dan itu operatornya kejam banget. Operator zaman dulu rata-rata kejam. Memaki artisnya itu udah tindakan wajar. Gimana recording pertama? Gue pertama di Jcast Studio. Habis itu gue pindah ke Ara, studionya Bragi. Itu analog dan digital. Posisinya di situ. Shift pertamanya Padi, shift kedua gue, shift ketiganya Ceylon Seven. Habis gitu selesai rekaman di sana, gue pindah ke Asystem. Asystem itu almarhum Andia Yunir, itu udah full digital. Dari situ gue banyak belajar tuh digital. Nah, secara proses mengaplikasikan ide-ide gitu, analog lebih gila, lu nggak boleh salah. Hukumnya di situ tuh ya. Iya, karena dia kan harus pita itu kalau kita udah tindis berapa kali ulang-ulang, Jelek tuh ya. dia akan noise. Nah itu biasanya produser marah tuh. Jadi lu harus clear main. Nah itu gila tuh. Itu menempa mental sih. Tapi kalau memang mentalnya udah dapet di analog, persoalan digital mesti tuntas. Oh gampang banget. Karena kan copy paste bisa dihapus. Oke, 1 bar begini, gue butuh yang begini 3 bar, tinggal tak gitu doang ya gitu. Tapi gue masih menerapkan sistem kerja analog. Gue nggak. Real gitu ya. Real. Artinya meskipun barnya sama, tapi ada satu bunyi yang membedakan dari setiap. Lu ulang. Gitu ya. Karena pertanggung jawab medianya boleh beda, tapi pertanggungjawaban rasanya sama menurut gue. Oke, Konsekuensinya. Bisa gue edit. Mas ini yang fals di ini dong, dicun lagi. Kalau itu klien gue masih oke, tapi kalau itu produksian gue akan minta ulang. Ori ya. Iya, dia harus ulang. Nah, ini kita kembali ke persoalan situasi sekarang nih tuh. Gue juga lihat beberapa kawan-kawan belakangan ini kehabisan lapak panggung. Order juga gini agak-agak setengah-setengah miring, setengah nggak miring. Nah, lu menyikapinya gimana itu tuh? Menyikapinya ya. Lagi-lagi gue diselamatkan sama teman-teman sih. Banyak teman, banyak rezeki. Ya memang kita harus kreatif sih. Harus kreatif. Gue nggak mengalami kesusahan yang bagaimana gitu ya. Karena dari awalnya startnya gue memang susah. Jadi pas di pandemi, kayaknya gak ada yang beda. Emang dari awalnya gue susah. Gak ada yang beda. Udah terlatih gitu. Gitu ya. Nah, temen komunitas itu membantu kita untuk tetap berpikir kreatif sih. Kalau nggak kreatif gila sih kayaknya. Kondisi sebelum pandemi, setelah pandemi, musik tuh gimana sih Bre? Hidupnya gimana sih? Apa sih bedanya waktu sebelum pandemi? Tetap aja
Ya kalau yang udah punya nama di Indonesia jobnya banyak. Kalau yang merintis kayak gue ya jobnya sedikit. Sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Artinya paling kalau boleh gue lihat perbedaan di on air dan off air paling. On air dan off air. Nah kalau untuk yang band-band yang udah punya nama nih yang udah ini ya berasa lah. Kayak misalnya teman-teman kita yang udah punya nama gitu di belantara musik Indonesia gitu pasti berasa banget. Nah sementara gue kan baru merintis tuh. Ya gue ya susah, sama-sama susah, cuman apa ya karena kita masih susah gitu, jadi gue menikmati prosesnya gitu. Nah, ini ada satu hal yang harus gue sampaikan nih sama teman-teman semua, bahwa Hestu itu mampu hidup di dua alam, di on air sama di off air. jadi akibat ini akibat apa? Tidak bergaul bebas. Akibat tuntutan dapur. Iya sih, ya berpikir kreatif sih, kayak misalnya nih dari studio ini gue nggak bisa nih kalau ngendalin studio, gue harus berpikir apa? Oh sekarang lagi zamannya video lagi naik nih, audiovisual naik nih menurut gue, di YouTube, di Instagram, di apa media sosial. Akhirnya gue diinvestasikan ke alat-alat video. Tuh di kedepannya nih tuh, kedepannya apa menurut lo nih di katakan besok pandemi kelar lah, gebrakan pertama yang lo mau buat apa? Gue nggak tahu, gue ngalir sih. Gue ngalir, makanya nggak tahu hidup gue itu aneh. Kadang bisa ngumpul sama anak band, kadang bisa ngumpul sama anak teater, kadang gue bisa ngumpul sama anak jazz, kadang bisa ngumpul anak reggae, kadang bisa ngumpul itu loh macam-macam gitu. Itu gue bilang multitafsir kalau dalam teks. Iya, gue kayak waduh, gue cenderung bilang gue seniman. Gue bisa menikmati dangdut, gue bisa menikmati jazz, gue bisa menikmati reggae, gue bisa menikmati pop. Gue bisa produce reggae, bisa produce dangdut, bisa gitu. Gue seniman. Apa yang gue pikir indah, ya gue bikin indah gitu. Nggak tanpa harus memikirkan apa pendapat orang. Begini. Iya. Gue lebih itu. Makanya mungkin itu karena itu mungkin teman gue jadi support gue lebih kali ya. Tapi ada dong apa yang harus lo harapkan nanti, gue pengen begini, gue pengen begitu dari yang lo sebut tadi mengalir gitu. Oh, gue suatu saat nanti gue pengen ngiringin, atau gue pengen begini, atau gue ada sesuatu gitu, mimpi-mimpi. Semua mimpi-mimpi gue yang waktu gue main musik di daerah secara lahiriah gitu, kayaknya udah orang yang dulunya gue ngefans banget, akhirnya jadi temen gitu kan. Gue sekarang lebih ke bini gue mau jalan-jalan kemana, anak mau jalan-jalan kemana gitu. Mikirnya lebih ke dalam lah ya. Ke keluarga. Kayaknya waktu gue untuk mengejar popularitas kayaknya belum selesai, tapi udah mulai kelihatan nih batas-batasnya nih, ya kan? Sini aja deh. Gitu loh, maksudnya udah mulai milih. Lu umur gue 40 sekian kan, gue harus mikir nih. Ini mau ke kiri atau ke kanan nih, nggak bisa gue ke kiri terus, mikirin popularitas terus, dandan terus, WC terus, ya kan? Mikir, wah anjing gue udah WC cakep nih anjir, gitu mikir ya. Tapi lalu kalau pengen ngetop aja udah ngetop. Bukan gue ngetop, karena teman gue banyak. Akhirnya seneng. Sama kayak, misalnya gue ngefans sama Indra Lesmana, tiba-tiba ketemu ngobrol. Misalnya gue ketemu dulu ngefans sama Bujana, tiba-tiba jadi teman gitu-gitu doang. Artinya banyak juga hal-hal yang nggak lo duga ya di tempat ini. Tempat ini gue lu tahu nggak, kalau lu lihat cek Instagram gue, mulai dari Slamet Raharjo, Roma Irama nongkrong, gue ngefans sama Slang nongkrong, Bongki nongkrong di Seokin, gue ngefans sama Totok Tewel nongkrong. Ngefans sama KPJ, Anto Baret nongkrong. Jadi gue bener-bener gak tiba-tiba kayak semesta mendukung gitu. Tiba-tiba ada yang bawa gitu, datang. Ya mungkin itu salah satu bagian dari filosofi lo berangkat dari teman. Dan datangnya juga. Gue nggak pernah menutup tempat ini. Mau siapa aja yang duduk nongkrong, bahkan nggak ada gue. Jadi gue nggak pernah kunci nih. Misalnya ada teman gue dari mana gitu, dari daerah gitu. Gue udah sampai Jakarta, gue nggak ada tempat. Yaudah langsung studio. Kuncinya di mana? Nggak dikunci. Gitu. Dan host terus ya?
Dan nggak tahu ya, alat gua nggak berkurang, alat gua nambah. Temen gua nambah, alat gua nambah. Maksudnya nambah dalam pengertian dibawain apa? Nggak, gini. Cekilain. Gua dari kabel pertama gua beli sampai sekarang masih ada. Dari yang gua ngeset studio di Cipete di rumah petak, yang gua bilang sebelum itu gua punya studio itu bisa setting studio tahun 2007. Sampai sekarang barang-barangnya ada. Dan gua nggak tahu bisa nambah tiba-tiba nambah ini, nambah itu, nambah ini, nambah itu. Dan gua merasa kok kebeli sama gue ya. Gitu. Dan yang dulu masih ada. Masih ada. Speaker yang gue pakai nih untuk mixing itu ya speaker pertama kali gue beli. Sampai sekarang jadi nambah speaker yang ada temen tuh gue mau rekaman dibawain speaker, harganya gue lihat cek harganya 240 kojut anjir gitu. Gue pakai tuh, makasih gue pakai gitu. Alat gue nggak berkurang nambah, hilang kalau ada yang hilang gue pasti ya kayaknya dia membutuhkan lah. Itu namanya rezeki anak sokin. Yo. Rezeki anak sokin. Apa tuh yang lo mau sampaikan buat teman-teman? Gua bisa gini karena berimajinasi. Gua juga bukan orang yang taat beribadah, tapi gua punya imajinasi yang tinggi. Gua punya temen yang banyak. Attitude gua adalah gua nggak pernah. Gue ketemu sama siapa aja nggak pernah merasa di atas atau di bawah. Gue akan merasa setara. Karena gue sangat ini nih sama Albert Einstein. Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Jadi gue sampai punya tempat ini, sampai jadi tempat tongkrongan musisi atau seniman siapapun. Itu semua karena gue dari dulu berimajinasi punya tempat yang jadi tongkrongan gitu. Karena mungkin ini. Karena kalau pengetahuan mungkin sampai bumi nih. Imajinasi langit lewat batas. Ya, gue selalu menempatkan diri gue berteman dengan banyak orang. Kalaupun gue berseberangan sama teman gue, misalnya gue berantem sama Palo gitu, atau gue berantem sama lu sama Carol, misalnya gitu ya, gue akan berantem di depan sebagai teman. Gue nggak akan menghindar. Jadi Rol lu gini atau Babs lu gini tapi habis gitu selesai. Gue nggak mau nyimpen perasaan kesel sama orang. Kalau misalnya kesel ya gue langsung ngomong, selesai, asik lagi. Dan rata-rata temen gue tahu asik juga gitu. Kalau gue berantemin, ya berteman yang banyak, berkarya yang banyak, attitude nomor 1. Jangan nggak usah songong lah. Yoi. Ya. Thank you tuh. Thank you. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu di tokoh-tokoh lainnya yang dikelontong-kelontongin. Oh, anjing toko kelontong.